bukan di sini kan itu. Ya, Hizbullah jauh di sana. Dari kami ke Hizbullah itu kan 1 jam kurang lebih perjalanan darat. Jadi investigasi itu harus dilakukan oleh PBB untuk mengarah kenapa Anda Israel menyerang kontingen Indonesia. Bicara yang lantang Pak Jenderal. Kita ini harus teriak kepada dunia biar mata dunia terbelalak bahwa Indonesia sangat anti dengan penjajahan apapun bentuknya. Duka datang dari Lebanon. 3 prajurit terbaik bangsa gugur dalam tugas melaksanakan misi perdamaian di bawah bendera United Nations Interim Force in Lebanon. Di tengah situasi konflik yang semakin terbuka dan memanas antara Israel dan Hizbullah, muncul pertanyaan besar, seberapa aman sebenarnya pasukan perdamaian kita di sana? Malam ini kita akan menguji berbagai narasi yang saling bertabrakan dan melihat realitasnya langsung dari pengalaman di lapangan. Sudah bersama saya di Kasih Paham edisi kali ini, Sersan Mayor Purnawirawan Mukhtar Effendi, pasukan Unifil 2010-2011. Selamat malam Pak Mukhtar. Selamat malam Tasya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Pak Mukhtar, kita mungkin pertama-tama ingin tahu ini karena programnya Kasih Paham. Mungkin tidak terlalu banyak orang tahu tentang apa itu Unifil, bagaimana sebenarnya pasukan kita berada di sana. Jadi saya mungkin mulai dari pertanyaan, ketika Anda di sana, bisa digambarkan sebenarnya seberapa rawan sih keadaan di sana, termasuk di daerah-daerah yang kita tahu sekarang menjadi titik-titik yang kemudian kemarin pasukan kita terkena serangan ya di sana, di Aceh, Al-Qusari dan di El Adaiseh. Baik. Sebelumnya saya tentu saja menyampaikan turut berduka cita, bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap para keluarga yang ditinggal anggota keluarga dan putra-putra terbaiknya yang gugur di penugasan di Lebanon. Kalau ditanya seberapa rawan kondisi di Lebanon, tentu saja buat seorang prajurit yang dimasukkan ke dalam medan penugasan, tidak ada sejengkal tanah pun yang harus dianggap aman. Sejengkal tanah harus selalu dianggap berbahaya, baik itu penugasan di dalam negeri maupun penugasan di luar negeri. Setiap detik, setiap menit, setiap waktu adalah waktu yang sangat rawan. Apalagi pasukan kita, dalam hal ini kontingen Garuda digabungkan dengan Unifil, itu berada benar-benar di tengah 2 wilayah yang sedang berkonflik. Yang mana konfliknya ini konflik yang terbuka, artinya tidak menggunakan taktik gerilya, tetapi konvensional. Nah, dalam arti mereka sudah perang terbuka konvensional. Kita di sana ditugaskan sebagai pasukan perdamaian, menjaga perdamaian yang pada tahun 2006 itu sudah dikeluarkan resolusi ya, nomor 1701 itu, resolusi tentang gencatan senjata yang diberlakukan untuk Lebanon dengan Israel. Nah, artinya kedua belah pihak ini harus betul-betul menjunjung tinggi dan mematuhi resolusi yang sudah dikeluarkan oleh PBB. Sejak saat itu pula ya kemudian Betul. Indonesia mengirimkan pasukan sejak saat itu pula, dari mulai Garuda 23A sampai saya tahun 2010-2011 itu Garuda 23E. Oke. Maka saat itu pula pasukan Indonesia masuk ke Lebanon, dan titik kerawanan atau situasi yang rawan itu selalu kita hadapi setiap saat. Itu jadi waktu ketika Anda berada di sana 2010 itu kan sudah kira-kira 4 tahun ya Pak ya sejak 2006 itu ya. Keadaannya memang setiap hari akan selalu ada potensi kontak senjata atau relatif cukup aman, hanya ada beberapa kali dalam sebulan atau seperti apa Pak? Kemungkinan akan terjadinya kontak senjata antara Israel dengan Lebanon memang harus selalu kita antisipasi ya. Pada saat 2010-2011 saya di sana,
memang kontak senjata yang terbuka seperti sekarang ini antara Lebanon dan Israel itu tidak ada. Tetapi pada saat transisi pergantian pasukan dari 23D ke 23E, yang 23 itu kontingen saya, itu terjadi peristiwa di mana anggota kita yang sedang menjaga pos keamanan di perbatasan itu ditembaki oleh Israel. Hanya gara-gara mungkin karena tergopoh-gopoh atau mungkin lupa ya si anggota ini mengamankan riak-riak kecil yang ditimbulkan oleh warga Lebanon. Kemudian dia berusaha mengamankan, mengibarkan bendera PBB, tapi menghadapnya ke Israel. Nah, menghadap ke Israel ini didefinisikan oleh Israel bahwa kita melindungi Lebanon, kan itu. Tapi bukankah melindungi Lebanon itu boleh? Yang tidak boleh kan Hizbullah ya? Atau seperti apa sebenarnya? Lebanon dan Hizbullah ya sama aja kan gitu menurut ya. Israel, Cuman ya? kalau Hizbullah itu kan pasukannya lah, katakan begitu ya. Melindungi secara kemanusiaan boleh, tetapi dalam artian kenapa kita waktu itu ditembakin Israel? Karena seolah-olah kita memperbolehkan warga Lebanon melakukan tindakan terhadap Israel, tapi kita melarang Israel melakukan balasan, kan begitu? Ya. Ya, pun demikian kalau kita menghadap ke Lebanon, sama aja kita didefinisikan oleh Lebanon bahwa kita membiarkan Israel berbuat sekehendak mereka, kita melarang Lebanon. Jadi serba salah dong ya berada di tengah-tengah itu ya Pak? Betul, itulah makanya kita jadi jadi wasit perang kan di Lebanon itu. Artinya kalau kita berbicara tentang wasit, berarti kita berbicara tentang arah kemana kita memandang, arah kemana kita menghadap. Berarti kita harus menghadap ke arah yang netral. Contoh ini kalau kita diimajinasikan dengan permainan voli ya, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Kita kan tidak boleh menghadap ke kanan, tidak boleh menghadap ke kiri. Kita harus menghadap ke arah yang netral. Sama di Lebanon juga begitu. Salah-salah menghadap bahaya buat kita. Ini maksud menghadap benar-benar menghadap ya Pak? Atau... Betul, karena itu juga diberikan apa namanya, pemahaman dan diberikan didikan seperti itu sebelum kita berangkat ke medan penugasan ya, ke daerah penugasan. Kita ini kan dilatih hampir setahun lah latihan kita itu, hampir setahun. Jadi dari mulai mempelajari kultur masyarakat Lebanon, kemudian apa saja yang orang Lebanon tidak disukai, itu kita pelajari semua. Oke, baik. Ya. Kita nanti saya akan tanya detail soal apa saja sebenarnya persiapan sebelum berangkat, kemudian apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sana. Tapi saya ingin kita masuk dulu ke apa yang terjadi saat ini, Pak Mukhtar. Ini kan kalau kita lihat kemarin 3 anggota TNI jadi korban, itu kemudian korbannya adalah korban ledakan ranjau darat dan juga ada serangan proyektil. Ini masih diduga ya. Kita tidak tahu siapa yang kemudian melakukan serangan itu, karena dari dua belah pihak mengaku atau saling lempar lah ya, bukan dari saya, bukan dari Israel. Kemudian Hizbullah juga menyatakan dia hanya melakukan pembelaan diri. Nah, kalau Anda melihat apa yang terjadi kemarin, itu sesuatu yang sebenarnya terjadi di luar prediksi atau itu sebenarnya masalah bom waktu akan terjadi? Kalau saya bicara itu merupakan bom waktu ya, yang mesti suatu saat akan terjadi. Nah, kenapa demikian? Kita bicara dulu dari sisi Lebanon. Pada saat kami datang ke sana, itu kan ditugaskan oleh UNIFIL itu untuk membina wilayah. Nah, apa fungsi pembinaan wilayah itu? Untuk supaya wilayah Lebanon, karena kita ada di Atsid Al-Qusair itu kan wilayah Lebanon Selatan ya. Apa fungsi pembinaan itu? Supaya wilayah sekitar yang di mana markas kita didirikan dan wilayah-wilayah yang kita bina itu tidak melakukan gerakan-gerakan atau letupan-letupan yang akan memancing terjadinya perang terbuka kan gitu ya. Membinanya dengan cara seperti apa, Pak? Kebetulan kan kita dilatih karena memang tentara Indonesia terkenal dengan teritorialnya ya. Jadi kita juga dilatih untuk memberikan pembinaan secara teritorial. Contoh melakukan atau mengadakan kegiatan kemanusiaan, kemudian mengadakan kegiatan sosial, memberikan pemahaman kepada masyarakat Lebanon bahwa untuk selalu kulindan. Tidak melakukan letupan-letupan yang akan memancing perang terbuka yang tadi saya sampaikan. Padahal sebetulnya wilayah yang kita bina itu justru itu pusat konsentrasinya Hizbullah. Kita kan ada di Atsid Al-Qusair. Nah, dari Atsid Al-Qusair ke tempat
konsentrasinya Hizbullah itu kalau lewat darat itu 1 jam kurang lebih ya. Karena di sana kita dikasih kewenangan oleh UNIFIL itu membina 3 wilayah. Tulin, Khabrika, dan Asawaneh. Ini 3 wilayah inilah yang merupakan pusat konsentrasinya tentara Hizbullah. Di mana markas kita berdiri itu tidak ada Hizbullah. Oke. Itulah makanya kita didirikan di tempat katakanlah yang jauh dari 3 titik tadi ya. Ya 3 titik tadi gitu. Oke. Nah, kalau tadi Anda bisa cerita bahwa Anda pernah punya pengalaman ketika pergantian pasukan itu ada serangan dari Israel. Betul. Saat ini kan kita tidak tahu ya, karena memang PBB juga belum melakukan investigasi, Israel juga membantah, Hizbullah juga tidak bilang apa-apa. Jadi narasi besar yang beredar saat ini adalah Israel menyalahkan Hizbullah, kemudian Indonesia menyoroti bahwa ini mungkin agresinya Israel. Ya. Secara militer dan dari pola serangan, kira-kira Anda membacanya kemarin itu lebih masuk akal serangan dari mana, Pak Mukhtar? Kalau saya sebagai prajurit di lapangan yang langsung tahu kegiatan dari kedua belah pihak ya, jelas saya bilang ini serangan dari Israel. Kenapa? Nah, kenapa demikian? Pertama, wilayah kita kan ada di Libanon yang setiap saat kita bina. Kemudian selama itu juga kita tidak pernah ada gesekan baik dengan masyarakat maupun dengan Hizbullah. Artinya gesekan yang ditimbulkan oleh sikap dan perilaku kita ya. Iya. Tapi kalau ada satu peristiwa di mana pada saat itu panser kita sudah ditempatkan di titik yang semestinya di pos tinjau, kemudian bukan ditabrak kalau saya bilang, itu ada masyarakat sipil nabrak panser sehingga dua-duanya meninggal. Nabraknya pakai apa nih, Pak? Pakai mobil, pakai kendaraan. Okay. Nah sejak itu pada saat itu markas kita dikepung oleh warga Libanon. Tapi alhamdulillah bisa diredam ya dengan kepiawaian komandan kita dan para pemuka-pemuka yang ada di Libanon. Oke, saya balik lagi ke yang tadi pertanyaannya bahwa ini merupakan Israel. Sebuah atau satu letupan yang mesti suatu saat terjadi. Kenapa demikian? Kita di Libanon itu, Tasya, setiap hari laporan ke UNIFIL apa yang dilakukan oleh Libanon, apa yang dilakukan oleh Israel. Nah, kita sering sekali mendapati drone Israel yang masuk ke wilayah Libanon. Padahal sesuai dengan resolusi PBB itu kan tidak boleh ada kegiatan masing-masing pihak ya, untuk memancing terjadinya peperangan. Tetapi yang terjadi justru Israel sering melakukan aktivitas menerbangkan drone ke wilayah Libanon, bahkan ke atas markas kita pun ada. Dan itu tidak bisa dilakukan apa-apa ya, sebagai wasit tidak bisa. Tidak bisa, kita hanya laporkan aja ke hanya lapor saja. Ya, izin melaporkan ini kegiatan drone bla 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 kan gitu ya. Setelah dilaporkan, apa yang terjadi? Selalu drone itu terbang ke wilayah kita. Nah, fungsi drone itu kami meyakini bahwa selain memantau kegiatan daripada masyarakat Libanon, kemudian mungkin ada pemunculan dari Hizbullah, juga yakin itu memapping dan memplotting lokasi-lokasi pasukan PBB ada di mana. Titik koordinatnya pasti tahu dong kalau drone. Nggak mungkin drone nggak tahu ya. Jadi koordinat atau titiknya markas Indonesia di mana, pos pengamanannya Indonesia di mana saja pasti ada, terbaca oleh drone. Dan NTV Morning setiap Senin sampai Jumat jam 6 pagi.